Yo guys, balik lagi bersama gua di channel Dynamic Ray. Ya, gua kali ini bakalan bahas sedikit info terbaru dan fakta menarik dari Ultraman Blazar yang sejauh ini sudah kita ketahui. Ya, ada fakta menarik dari Ultraman Blazar sebelum nanti seriesnya bakal tayang. Karena di balik layar ada yang menarik lah ya, sekaligus membagongkan juga. Dan videonya juga kayaknya nggak lama-lama banget. Karena gua masih ujian ya. Ini gua yang penting buat hari ini ya ada video aja guys. Jadi tanpa bagi-bagi lagi, langsung aja simak videonya sampai habis. Dikatakan Blazar adalah series taruhan dari Suburaya. Maksudnya gimana bang? Ya taruhan, ini series bakal sukses atau enggak? Ya kurang lebih kayak Nexus lah ya. Karena dari majalah Figure yang baru-baru ini keluar, di sana dijelaskan bahwa series Blazar adalah series taruhan dari Suburaya. Ini sebenarnya gila-gilaan sih, dibilang nekat juga bisa. Bahkan Bandai pun di sini udah nggak berharap banyak sama Blazar, apalagi untuk sekarang gak banyak merchandise yang bisa dijual banyak sama Bandai, paling di X, Blazar Stone sama Sophie doang. Nah, dari Blazar kemungkinan akan ada sedikit unsur Nexusnya seperti yang dijelaskan di info beberapa waktu lalu. Jadi jangan heran kalau agak dark, walau mungkin gak dark-dark banget. Ini series bakal jadi taruhan terbesar Suburai sih. Jadi kita juga harus support guys. Karena kalau Blazar sukses, ya siapa tahu bakal ada perubahan dari series Ultraman ke depannya setelah Blazar. Jadi anggaplah Blazar sebagai Rise of Ultraman in future. Kalau emang sukses. Kalau enggak, waduh ini bahaya sih. Gak tau ini franchise bakal gimana. Jangan sampai vakum lagi ya kan. Tapi seandainya emang kayak Nexus, kalau tayang di zaman sekarang seharusnya banyak yang suka sih ya. Karena zaman sekarang banyak yang ngeharapin gitu. Karena apa-apa dark ya kan. Maksudnya beri agak dark gini nggak tertarik. Sebenarnya dulu itu juga Nexus bisa sukses, cuman masalah jam tayang sama zaman aja guys. Coba dia Nexus tayang di zaman sekarang, jelas banyak fansnya. Bahkan di Ultra Voting kemarin Nexus masuk top 10 di urutan ke-7. Jadi ya kita support terus buat Suburaya dan Blazar guys. Ada hal menarik lagi di saat para staff dan produser lah yang bisa dibilang akan produksi series Blazar ini. Dimana di saat Kiyotaka Taguchi ditunjuk sebagai direktur utama untuk series baru Ultraman 2023 ini, di situ atasannya udah nggak mau ikut campur lagi sama beliau. Jadi ya semaunya aja, membagongkan juga loh ya. Atasannya Kiyotaka Taguchi weh, atasannya aja sampai nggak mau ikut campur. Coba misalnya sama direktur Koji Sakamoto, pasti di situ banyak yang ikut campur, apalagi si Bandai ya kan. Nah, di saat Kiyotaka Taguchi ditunjuk sebagai direktur, atasannya tunduk udah lah ya sama beliau ini. Kiyotaka Taguchi juga menyebutkan bahwa series Blazar akan garis keras yang bertema realita science fiction. Kiyotaka Taguchi yang juga merupakan series komposisi meminta para staff dan para cast lainnya untuk meeting dan membantunya mengasih ide dalam memperbaiki skrip dari Blazar. Dan mungkin untuk skripnya awalnya agak sedikit ya ke Jupiter mungkin ya. Jadi harus ada perbaikan terlebih dahulu. Karena penulisnya kan ya penulis utama di Trigger ya kan. Tapi ya kita berharap yang terbaik aja guys. Blazar Burst juga awalnya diakui terlihat aneh oleh para staff. Tapi ada poin menariknya di sana, yaitu sesuatu yang berasal dari luar angkasa yang tidak bisa dijelaskan atau ya di luar nalar lah ya, yang turun ke bumi dan ke tangan manusia. Ya kurang lebih gitu. Kiyotaka Taguchi juga mengaku dia merasa kasihan kepada para staffnya karena sudah menyiksa lah ya dalam tanda kutip para staffnya karena Kiyotaka Taguchi mau semuanya sesuai keinginan beliau. Tapi sebenarnya mereka benar-benar antusias. Bahkan aktornya Gento yaitu Tomoya Warabino meminta untuk jangan pangkas produksinya. Dikira menyiksa padahal di belakang layar yang lain bersemangat banget. Di saat produksi dimulai, beliau mempersilahkan yang lain untuk memberi ide konsepnya. Dia menunjukkan bahwa akhirnya punya fleksibilitas dan ruang luas ya, karena atasannya mengizinkannya untuk melakukan semuanya sesuai keinginan beliau. Jadi Suburaya udah jadi kayak punya beliau aja weh. Kiyotaka Taguchi juga bilang bahwa Shin Ultraman datang tepat waktu dan membuatnya berpikir untuk mengambil hal atau arahan yang berbeda dari sebelumnya. Ya mungkin asal Blazar mau dark dari sini. Jadi kalau ada referensi Shin Ultraman ya jangan heran. Nah, melalui majalah Figure di situ dikatakan bahwa cara bertarung Ultraman Blazar cukup unik yang mengingatkan pada doa. Nah, ini mah beneran Ultraman berdoa weh. Udah dikonfirm. Membagongkan ya dari Ultraman berdoa. Mungkin ini akan lebih kayak ke agama sih sebenarnya ya. Makanya kita ya berpikir positif aja, nggak usah sensitif banget. Karena biasanya agama-agama gini biasanya banyak yang sensitif loh ya. Di UGF TDC kemarin aja ada. Tapi kalau Blazar sih kayaknya enggak dia. Karena lebih dibikin candaan sama fans. Ya mending mikirin gimana supaya mimpi Nexus ruins. Baru-baru ini, tepatnya hari Jumat minggu kemarin, ada case baru dari Blazar yaitu Retsu Haruno yang diperankan oleh Masaya Kato. Jadi ini nggak gue bahas secara detail banget ya, takutnya kelamaan videonya guys.
Intinya kemungkinan beliau ini bakal susah percaya sama Ultraman dan bisa aja akan debat sama Gento mulu. Dan dia ini orangnya militer banget lah ya. Sekaligus dia petinggi dari Gento dan dia adalah orang yang menciptakan Scourge. Ya, yang ditunggu-tunggu sih kalau dari gua ya gimana Gento debat sama beliau ini. Karena bisa-bisa pendapat mereka berbeda. Anggaplah kayak Komon sama Nagi. Tapi gilanya di sini Pak Retsunya langsung debat sama host Ultraman-nya. Sekali debat hostnya ngamuk diinjek. Kerja bagus. Nah, yang terakhir, ini terkait dengan presscon dari Ultraman Blazar. Ya, jadi sudah diumumkan presscon Ultraman Blazar ya. Dimana presscon dari Ultraman Blazar bakal ditayangkan pada tanggal 12 Juni nanti. Dan kalau jam kita Indonesia, kayaknya jam 3 sore deh ya. Dan kalau Malaysia itu jam 4 sore. Ya, kalau Wita juga 4 sore ya. Dan disitu sudah masuk semua case-nya Blazar beserta director Kiyotaka Taguchi. Jadi dari presscon tersebut kita bisa lebih tahu banyak gimana trailer kedua dari Blazar, opening, ending. Pokoknya yang paling dinantikan ya jelas trailer keduanya. Nantikan dah guys, press conference Ultraman Blazar 12 Juni mendatang. Oke, ya itu dia untuk fakta menarik dari Ultraman Blazar yang sejauh ini sudah kita ketahui dan sekilas info sedikit dari Ultraman Blazar ya. Gimana menurut kalian? Memang menarik dan rada-rada membanggakan lah ya. Ternyata di balik layar ya bisa gitu juga ya kan. Intinya kita support terus buat Suburaya guys, agar Blazar bisa sukses. Ini mah namanya perusahaan taruhan. Dengar-dengar katanya event Ultraman Decker Final Torjone itu Blazar itu katanya bakal diadain di Indonesia juga ya. Katanya yang gue denger ya. Nantikan lah ya. Oke, yaitu dia untuk Ultraman Bureza. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian makhluk bumi ini tidak ketinggalan info-info dan rumor-rumor perihal Ultraman Blazar lainnya di channel ini. Bye-bye.